Nama saya Daniel Jansa dari Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Dimas Baskoro. Saya asal program studinya Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya dari Fakultas Informatika. Nama saya Ahmad Fauzan dari jurusan Teknik Informatika. Menjelaskan tentang kontrol unit. Kontrol unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU. Pada awal-awal desain komputer, CPU diimplementasikan sebagai ad hoc logik yang susah untuk didesain. Sekarang, CPU diimplementasikan sebagai sebuah mikroprogram yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kontrol. Tugas-tugas dari CPU adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output. 2. Mengambil instruksi-instruksi dari memori utama. Yang ketiga, mengambil data dari memori utama kalau diperlukan oleh proses. Yang keempat, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika serta mengawasi kerja. Yang kelima, menyimpan hasil proses ke memori utama. Proses 3 langkah karakteristik unit control. 1. Menentukan elemen dasar prosesor. 2. Menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan prosesor. Yang ketiga, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit control agar menyebabkan pembentukan operasi mikro. Masukan unit control. A. Clock atau pewaktu. Pewaktu adalah cara unit control dalam menjaga waktunya. Unit control menyebabkan sebuah operasi mikro atau sejumlah operasi mikro yang bersamaan dibentuk bagi setiap pulsa waktu. Pulsa ini dikenal sebagai waktu siklus prosesor. B. Register instruksi. Opkode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro mana yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. C. Flag. Flag ini diperlukan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. D. Sinyal kontrol untuk mengontrol bus. Bagian bus control sistem memberikan sinyal-sinyal ke unit control seperti sinyal-sinyal interupsi dan acknowledgement. Saya akan menjelaskan tentang keluaran-keluaran unit control. 1. Sinyal kontrol di dalam prosesor terdiri dari 2 macam. Sinyal-sinyal yang menyebabkan data dipindahkan dari register yang satu register yang lainnya, dan sinyal-sinyal yang dapat mengaktifasi fungsi-fungsi ALU tertentu. 2. Sinyal kontrol bagi bus control. Sinyal ini juga terdiri dari 2 macam. Sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul input dan output. Kontrol unit dibagi menjadi bagian, yaitu sequencing logik, berfungsi menentukan keluaran dari kontrol unit. Register dan decoders berfungsi dapat menuliskan kode atau pesan yang mengidentifikasikan hasil operasi. Kontrol memori berfungsi untuk mengawasi penyimpanan data. Sekarang saya akan menjelaskan tentang macam-macam kontrol unit. 1. Single cycle control unit. Proses di CPU ini hanya terjadi dalam satu clock cycle. Artinya setiap instruksi ada pada satu cycle. Maka dari itu tidak memerlukan step. Dengan demikian fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Ada 2 bagian pada unit control ini, yaitu proses mendekode opcode untuk mengkelompokkan menjadi 4 macam instruksi, yaitu di gerbang AND dan memberikan sinyal kontrol berdasarkan jenis instruksinya, yaitu gerbang OR. Keempat jenis instruksi adalah R, format, berhubungan dengan register,
LW membaca memori, SW menulis ke memori, dan bouncing sinyal kontrol yang dihasilkan bergantung pada jenis instruksinya. Misalnya jika melibatkan memori R format atau LW, maka akan sinyal read-write-nya akan aktif. Hal ini jika melibatkan memori LW atau SW, maka akan diberi sinyal kontrol ke ALU, yaitu ALU search. Desain single cycle ini dapat bekerja dengan baik dan benar, tetapi cycle ini tidak efisien. Saya akan melanjutkan tentang apa yang si Paujan jelaskan, yaitu macam-macam CU. Macam-macam CU, multi-cycle CU yaitu berbeda dengan unit kontrol yang single cycle. Unit kontrol yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output, kontrol lain dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logits. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Saya akan menyimpulkan penjelasan dari Faujan, Dimas, dan Akmal Faujan. Kontrol unit merupakan unit kendali yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, atau kontrol unit juga dapat dikatakan sebagai pengendali dari seluruh sistem rumah tangga dalam CPU. Adapun struktur dari CU yaitu terdiri atas input unit ALU, stroke unit atau output unit CU. Memiliki tugas yaitu untuk mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Antara lain IOS atau CU terdiri atas clock atau pewaktu, registrasi instruksi, flag, sinyal kontrol untuk mengontrol bus sinyal kontrol di dalam prosesor. Sinyal kontrol bagi bus CLU merupakan unit kendali logika, bertugas untuk mengatur seluruh aktivitas perangkat keras di dalam komputer dan macam-macam dari CU dalam single CLI CU dan multi CLI CU. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.